Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saudaraku? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat datang di channel Rahasia Kolbu. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di sini. Syalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang berada di sepanjang zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, serta jemaah rahasia Kolbu rahimakumullah. Semoga pertemuan ini membawa berkah bagi kita semua dalam segala aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang sangat dermawan, dan kedermawanannya semakin besar terlihat di bulan suci Ramadan. Salah satu amalan yang ditekankan dalam bulan Ramadan adalah sedekah dan zakat. Sedekah dan zakat memiliki banyak manfaat, antara lain menjamin panjang usia, menolak bala, menyembuhkan penyakit, menaikkan derajat, dan menjaminkan keselamatan dari siksa kubur. Sedekah juga memiliki berkah yang luar biasa, seperti yang disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika memberi sedekah, beliau selalu ingin sedekahnya memiliki harum yang menyenangkan hati, karena beliau yakin bahwa harta sedekah akan jatuh ke tangan Allah sebelum sampai kepada orang miskin yang membutuhkannya. Hal ini menunjukkan pentingnya niat yang ikhlas dalam bersedekah. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang bersedekah. Bahkan ada tugas khusus malaikat yang turun ke bumi untuk mendoakan orang yang bersedekah, terutama di waktu subuh. Amalan terbaik dalam 10 hari kedua bulan Ramadan adalah sedekah di waktu subuh. Ketika kita bersedekah di waktu subuh, sebelum beraktivitas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berkah yang luar biasa. Apalagi jika disertai dengan doa, seperti memohon kesembuhan penyakit atau keberkahan dalam keluarga. Saya ingin mengambil contoh dari pengalaman pribadi, di mana sedekah orang tua saya telah menghasilkan keturunan yang hafal Al-Quran. Hal ini menunjukkan betapa dahsyatnya sedekah dalam membawa berkah bagi keturunan kita. Selain itu, sedekah juga merupakan amalan yang menjaminkan husnul khatimah, yaitu akhir yang baik. Ketika kita menghadapi sakratul maut, salah satu keinginan kita adalah agar ditunda kematian kita, agar bisa terus bersedekah. Namun, keamanan bukanlah tugas abstrak, melainkan tugas kita bersama. Kita harus menjaga keamanan bersama-sama dan tidak mudah terpengaruh untuk saling adu domba. Kita harus belajar untuk berbaik sangka terhadap sesama dan menutupi aib orang lain. Dalam 10 hari terakhir Ramadan, kita sering mengenal dengan adanya malam Lailatul Qadar, yaitu malam 1000 bulan. Dalam kitab Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1-5 berbunyi, "Sesungguhnya kami menurunkannya, Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Malam Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka, membawa segala urusan seluruh malam itu sejahtera sampai terbit fajar." Kapan terjadinya Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar diyakini terjadi pada malam ganjil, dalam salah satu dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan, meskipun perhitungan tepatnya tidak jelas.
Tidak ada satupun manusia yang tahu pasti kapan hadirnya Lailatul Qadar, karena kehadirannya dirahasiakan oleh Allah. Menurut hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya untuk bersemangat mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lalu apa saja amalan yang bisa dilakukan jika kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar? Pertama, solat malam, tahajud. Solat malam adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan pada malam Lailatul Qadar. Bangun di tengah malam, berwudu, dan lakukan solat dengan penuh khusyuk. Bacalah surat-surat Al-Quran yang Anda hafal atau bacaan yang Anda sukai. Kedua, membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan hati yang tulus dan penuh pengharapan. Usahakan membaca Al-Quran secara berulang-ulang, karena Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ketiga, berdoa dan memohon ampunan. Gunakan malam ini untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Mohon ampunan atas dosa-dosa kita, berdoa untuk kebaikan diri sendiri, keluarga, dan seluruh umat manusia. Keempat, berzikir dan bertasbih. Luangkan waktu untuk berzikir dan bertasbih kepada Allah. Bacalah kalimat-kalimat tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Kelima, bersedekah dan berinfak. Manfaatkan malam ini untuk memberikan sedekah atau infak. Berikan bantuan kepada yang membutuhkan, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Keenam, merenung dan memperbaiki diri. Gunakan malam ini untuk merenung dan introspeksi diri, perbaiki hubungan dengan sesama manusia, dan perbaiki diri kita sendiri. Selain itu, saya ingin menekankan betapa pentingnya merubah diri sendiri. Kita harus bisa memanfaatkan kekayaan yang diberikan Allah dengan baik. Akhir kata, mari kita terus berjuang untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Semoga pertemuan ini membawa berkah dan menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.